bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 50 gram, ya, kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022, karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah mundur tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara, ya. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi penjelasan resmi dari tim penyidik Kejaksaan Agung atas tindak pidana suap yang melibatkan pejabat tinggi di Mahkamah Agung, atau lebih tepatnya X, ya, karena sudah purna tugas sejak 2022 yang lalu. Ditemukan uang sekitar 1 triliun rupiah. Ngeri ya, uang sebesar itu ditemukan di rumahnya. Mengapa bukan disimpan di rekening bank? Ya tentu saya kira orang yang tahu terkait dengan kasus suap menyuap tentu dalam konteks menghilangkan jejak rekening, ya, agar tidak mudah diusut. Tetapi yang namanya sepandai-pandai menyimpan bangkai, satu saat akan tercium juga. 1 triliun rupiah uang cash di rumahnya. Kemudian 50 kilogram emas. Nilainya berapa itu? Kalau dirupiahkan, hitung sendiri. Emas. Lalu mau buat apa uang sebanyak itu, ya? Allah ya Karim. Nah, kasus apakah ini? Oke, saya bacakan, ya, biar nanti runtut. Nah, sebelumnya itu tadi mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dia posisinya sebagai maklar lah, ya, maklar suap. Maklar kasus itu namanya Zaroh Brikar. Dia itu jabatannya terakhir sebelum pensiun kemarin, ya, atau pada saat pensiun, dia itu sekretaris pernah menjabat sebagai sekretaris Ditjen Peradilan Umum Mahkamah Agung tahun 2016, Direktur Pranata dan Tata Laksana Pidana Ditjen Peradilan Umum Mahkamah Agung 2007, kemudian eksekutif produser film Sang Pengadil, pernah menjadi eksekutif produser, ya, duit segitulah, ya. Itu karir, artinya jabatan karir di luar kantor Mahkamah Agung, ya, itu tahun 2004. Kemudian pernah menjadi Kepala Balitbank Diklat Kumdil Mahkamah Agung tahun 2017-2022. Artinya jabatan terakhirnya adalah Kepala Balitbank Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Pernah juga menjadi Wakil Ketua Komisi Etik PSSI periode 2016-2020. Itu profilnya. Sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan dalam kasus yang melibatkan Pak Zaroh Brikar ini juga ditetapkan tersangka 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, dalam kasus apakah suap menyuap itu? Saya bacakan ini. Uang sebesar 920 miliar ditemukan penyidik Kejaksaan Agung usai melakukan rangkaian penggeledahan di kediaman milik mantan pejabat Mahkamah Agung Zaroh Brikar dalam pengembangan penyidikan kasus suap gratifikasi hakim terkait vonis bebas Ronald Tanuh.
Uang fantastis itu diakui Zaroff sebagai hasil pengurusan perkara selama bertugas di Mahkamah Agung. Oke ya, sekarang saya baca kronologi kasusnya ya. Fakta-fakta dan kronologi di balik penangkapan 3 hakim dalam kasus dugaan suap Ronald Tanur. Siapa sosok Dini Sera Afrianti? Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga menerima suap dalam perkara yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur. Siapa Ronald Tanur dan bagaimana perjalanan kasus pembunuhan kekasihnya? Ronald Tanur adalah terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, 29 tahun. Umurnya maksudnya ya. Pria berusia 32 tahun itu adalah anak politikus asal Nusa Tenggara Timur atau NTT bernama Edward Tanur. Adapun 3 hakim ED, M, dan HH yang ditangkap Kejaksaan Agung adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam sidang putusan pada hari Rabu 24 Juli 2024 yang lalu. Dan terungkap pula ada dugaan suap dari 3 hakim tersebut. Mereka kemudian ditangkap. Berikut ini adalah fakta-fakta perjalanan kasus Ronald Tanur yang sejauh ini diketahui. Ronald Tanur, umur 32 tahun, adalah anak politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB asal NTT bernama Edward Tanur. Ronald adalah terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti yang berumur 29 tahun hingga tewas. Pada 24 Juli 2024, Ronald dibebaskan oleh 3 orang anggota Majelis Hakim PN Surabaya yakni ED, M, dan HH. Dalam sidang putusan, dia dinyatakan tidak terbukti menganiaya dan membunuh kekasihnya Dini. Sejumlah pemberitaan menyebutkan Dini tewas karena dianiaya dan dilindas mobil oleh Ronald. Tetapi dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Dini meninggal akibat penyakit lain dan minum alkohol. Putusan ini bertolak belakang dengan tuntutan 12 tahun penjara oleh jaksa. Vonis bebas kemudian ini menimbulkan kemarahan publik. 3 hakim itu kemudian dilaporkan oleh Komisi Yudisial ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Pada Selasa 22 Oktober yang lalu, upaya kasasi jaksa penuntut dikabulkan Mahkamah Agung. MA membatalkan vonis bebas PN Surabaya dan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun atas Ronald. Dan sehari setelah putusan itu, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim PN Surabaya yang putusannya membebaskan Ronald Tanur. Tim Kejagung juga menangkap pengacara Ronald Tanur berinisial LR. Lalu siapakah Dini Sera Afrianti yang dianiaya hingga tewas itu? Dini Sera Afrianti adalah kekasih Ronald Tanur. Dia meninggal dunia akibat dianiaya oleh kekasihnya Ronald Tanur. Sejumlah pemberitaan menyebutkan Dini dianiaya di lokasi tempat hiburan karaoke pada Rabu dini hari 4 Oktober 2023 yang lalu. Keterangan yang dihimpun dari keluarganya, Dini yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat sudah 12 tahun bekerja di Surabaya. Dalam persidangan terungkap bahwa terduga pelaku sempat melindas sang kekasih dengan mobilnya. Korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Dini dimakamkan di Sukabumi pada hari Jumat 6 Oktober 2023 yang lalu. Setelah Ronald Tanur divonis bebas pada Juli 2024 lalu, keluarga Dini Sera Afrianti mendatangi Komisi Yudisial atau KY. Pada Senin 29 Juli 2024, mereka melaporkan 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terduga pelaku. Lalu siapakah hakim di PN Surabaya yang jadi tersangka? 3 hakim berinisial ED, M, dan HH adalah hakim di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Sejumlah laporan mengungkapkan mereka ditangkap tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya pada hari Rabu 23 Oktober kemarin. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka indikasi suap atau gratifikasi. ED, M, dan HH adalah hakim yang memvonis bebas terduga pelaku penganiayaan Dini Sera Afrianti, yaitu Ronald Tanur. Mereka disebutkan terjaring operasi tangkap tangan OTT Kejaksaan Agung.
Tiga hakim itu diduga menerima suap dalam perkara pembebasan Donald Tanur atas kasus pembunuhan terhadap pacarnya Dini. Sebelum ditangkap, Sebelum ditangkap, tim Kejagung menggeledah apartemen ED dan menemukan uang sebesar 90 juta rupiah. Kemudian 32.000 dolar Amerika Serikat dan 35.992 ringgit Malaysia. Sementara itu di rumah Ede di Semarang, tim Kejagung juga menemukan uang tunai sebesar 6.000 dolar Amerika Serikat, 300.000 dolar Amerika Serikat, dan sejumlah 300.000 dolar Singapura dan sejumlah barang elektronik. Di apartemen HH, penyelidik menemukan uang tunai sebesar 104 juta rupiah, 2.200 dolar Amerika Serikat, uang tunai 100.000 yen, uang tunai 9.100 dolar Singapura, dan di tempat itu juga ditemukan barang elektronik. Dan di apartemen Hakim M, tim penyelidik menemukan uang tunai sebesar 21,4 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika Serikat, 32.000 dolar Singapura, dan barang elektronik. Kejaksaan Agung tidak hanya menetapkan tiga hakim PN Surabaya sebagai tersangka, mereka juga menetapkan pengacara Ronald Tanur yaitu LR. Dia ditangkap di Jakarta. Menurut Kejagung, tim penyelidik melakukan penggeledahan di apartemen LR di Jakarta Pusat. Di sana mereka menemukan uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Total nilai semuanya jika dirupiahkan antara 2,12 miliar rupiah serta catatan transaksi. Di apartemen LR, tim penyelidik juga menemukan dokumen penukaran uang dan catatan pemberian uang kepada para pihak terkait. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas putusan bebas PN Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur. Ya, terkait perkara pembunuhan diri Sera Afrianti dan seterusnya. Amar putusan itu disebutkan di laman kepanitraan MA yang dikutip pada hari Rabu kemarin. MA menyatakan Ronald Tanur terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Karena itulah dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ini artinya menganulir putusan bebas terhadap Ronald Tanur oleh PN Surabaya pada Juli 2024 yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.